Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi salamnya biar menggelegar ke angkasa, menancap di dalam jiwa dan menghapus akan dosa-dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 2 Matan Hilir Utara, Bapak Hamidi SPD MPD, dan yang saya hormati para dewan juri dan teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur yang telah memberikan kepada kita semua nikmat yang tak terukur. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang nabi yang paling agung sejagat, yang namanya akan selalu teringat hingga akhir hayat, insyaallah akan menjadi penyelamat dunia dan akhirat. Berdirinya saya di sini hanya ingin sedikit berbicara tentang sirah nabawiyah, sejarah kenabian, yaitu sejarah Isra Mi'raj. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Isra ayat pertama yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Allah, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah diberkahi sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, dan kami tunjukkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah Maha melihat, mendengar, lagi Maha melihat. Hadirin rahimakumullah, dari penjelasan ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya Isra Mi'raj adalah hari yang pasti, hari yang nyata bukan hoax, hari yang ada bukan mengada-ngada. Karena apa? Karena tercantum di dalam Al-Quran bahwasanya Allah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, lalu bagaimana perjalanannya? Perjalanan Isra Mi'raj, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril menaiki buruk? Untuk apa? Untuk pergi ke Sidratul Muntaha, di mana pada langit pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi salam. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Sampai ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mewajibkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya kewajiban salat 50 waktu. Hadirin rahimakumullah,
Allah mewajibkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya kewajiban solat 50 waktu. Lalu Nabi Muhammad balik untuk pulang. Akan tetapi di tengah perjalanan Nabi Musa mengatakan, "Ya Muhammad, umatmu tidak akan kuat dengan kewajiban sebanyak itu, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk diringankan." Lalu Nabi Muhammad terpengaruh oleh ucapan dari Nabi Musa dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah pun meringankan hingga berkali-kali, hingga 5 waktu. Inilah yang disebut dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, dan disinilah yang menunjukkan bahwasanya Allah sangat luar biasa sehingga meringankan hambanya dari yang 50 waktu hingga 5 waktu. Dan disinilah sejarah awal mula kewajiban solat, yang dimana kewajiban tersebut dimulai dari peristiwa Isra Mi'raj, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, minal ardi ila sama. Bahwasanya Allah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari bumi ke langit, hanya dalam waktu kurang lebih 1 malam. Hadirin rahimakumullah, begitu besar dan agungnya sejarah Isra Mi'raj, dan peristiwa Isra Mi'raj tersebut pasti ada hikmahnya. Kullu shay'in hikmah, segala sesuatu itu ada hikmahnya. Termasuk Isra Mi'raj pasti ada hikmahnya. Lalu apa hikmah Isra Mi'raj? Jawabannya adalah menjadikan manusia, khususnya umat Nabi Muhammad SAW, mematuki sebuah kebenaran, melihat sebuah kebenaran, mengukur sebuah kebenaran tidak dengan akal ataupun kecerdasan, bahkan tidak dengan kehebatan, akan tetapi mengukur sebuah kebenaran dengan keyakinan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Isra Mi'raj, apabila Isra Mi'raj dilihat dari segi ilmiah, dilihat dari segi kecerdasan, dilihat dari segi kehebatan, maka tidak mungkin seorang hamba bisa minal ardi minas sama, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, tidak lebih dari 1 malam. Kenapa bisa seperti itu? Dan umat Nabi Muhammad mempercayainya tidak lain tidak bukan karena adanya al-yakinul akbar ilallah, keyakinan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Jadi surah nabawiyah yaitu Isra Mi'raj, yaitu salah satu surah nabawiyah Rasulullah, adalah peristiwa agung di mana Allah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW, yang harus kita percayai perjalanan tersebut dengan keyakinan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari saya. Pergi ke pasar membeli buah semangka, setelah dibelah langsung dimakan. Jika ada salah kata menurut para pemirsa, tolonglah untuk dimaafkan. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran undur ma qala wa la tanzur man qala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.